على آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Wawassa biha Ibrahimu, dan berwasiat biha dengannya Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Siapa yang diwasiati? Banihi, putra-putranya. Wa Ya'qubu, begitu juga berwasiat dengannya Nabi Allah Ya'qub kepada putra-putranya. Nabi Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya, Nabi Ya'qub juga berwasiat kepada putra-putranya. Apa yang diwasiatkan? Yang diwasiatkan adalah biha. Apa kembalinya itu adalah al-millah, agama. Jadi Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya agar berpegangan dengan agama. Begitu juga Nabi Allah Ya'qub. Lah agama yang dimaksud adalah apa? Tidak lain adalah agama Islam. Karena ayat sebelumnya dikatakan di situ izgala lahu rabbuhu aslim. Gala aslamtu li rabbil alamin. Gala lahu rabbuhu. Ketika Allah Tuhannya berkata kepadanya aslim, pasrahkan atau ikhlaskan, murnikan. Gala dijawab aslamtu li rabbil alamin, aku pasrah, aku ikhlaskan untuk Allah Tuhan alam semesta. Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub sama-sama mewasiatkan kepada putra-putranya untuk berpegangan dengan agama, yang mana agama yang dimaksud adalah Islam. Sehingga dikuatkan lagi dengan perkataan setelahnya, ya baniya, wahai anak-anakku. Karena anaknya bukan satu,
Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada putra-putranya yang jumlahnya ada 8. Ismail yang mana ibunya adalah Hajar, Ishak ibunya adalah Sarah, dan Konturah binti Yaktin Al-Kan'aniyah yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim setelah meninggalnya Sarah dan Yakub. Memiliki anak-anak yang lain seperti Ais dan yang lain sebagainya. Kemudian Nabi Yakub juga gitu, mewasiatkan kepada putra-putranya. Lah berapa putranya? 12. Jadi kalau Nabi Ibrahim ada 8, Nabi Yakub ada 12. Mewasiatkan kepada putra-putranya untuk apa? Berpegangan dengan agama. Memang kalau orang tidak berpegangan dengan agama ngawur. Ini secara keseluruhan. Kita nggak bahas Islam. Ya, kita nggak bahas Islam. Orang kalau punya agama apapun itu ada rem dalam setiap perbuatan, dalam setiap perkataan. Itu ada remnya. Karena setiap agama itu punya aturan. Agama A, agama B, agama C dan lain sebagainya punya aturan. Bukan main asal melakukan, enggak. Masing-masing punya aturan. Seperti daerah. Daerah ini dengan daerah itu beda. Karena apa? Minimal kampung aja RT-nya atau RW-nya enggak sama. Ketika nggak sama, berarti yang dijalankan untuk warganya juga berbeda. Mungkin RW ini mewajibkan ada ronda setiap malam. RW ini enggak, nyantai. Mau ronda, monggo, nggak mau ronda, ya nggak apa-apa. Tapi kalau RW satunya enggak, tegas, harus ada ronda, dibuatkan jadwal. Ini hari Sabtu, ini hari Ahad, ini hari Senin dan yang lain sebagainya. Jadi ada aturan. Tapi kalau orang nggak beragama, nggak punya aturan, jadi mengikuti akal pikirannya yang ditunggangi dengan nafsu dan syahwat, akhirnya ngawur. Banyak ya, banyak orang yang tidak beragama akhirnya ngawur dan membuat kerusakan di muka bumi. Karena apa? Dari mereka ini orang-orang yang tidak beragama. Minimal ketika beragama itu ada rem. Tapi tentunya yang terbaik, bukan terbaik, yang baik. Karena kalau ada terbaik berarti ada yang baik. Ini enggak, yang baik satu-satunya adanya Islam. Islam. Makanya diperingatkan di situ apa? Ya bunayya atau ya baniya innallaha astafa lakumuddina. Wahai putra-putraku, Nabi Ibrahim kepada 8 anaknya, atau Nabi Allah Yakub kepada 12 anak-anaknya, innallaha astafa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istafa telah memilihkan lakum untuk kalian ad-dina agama, yaitu agama Islam. Allah telah memilihkan kepada kalian agama Islam. Lah, Allah memilihkan untuk para nabi agama Islam. Berarti agama Islam adalah agama yang legal, dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun agama-agama lainnya nggak ada surat legalitasnya, itu ilegal. Itu ilegal. Kenapa nggak diridhoi? Tidak direstui, ya, tidak direstui. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an,
Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah berfirman apa? Wa man yabtaghi, siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama, sebagai agamanya. Jadi bukan Islam yang sebagai agamanya, yang dia inginkan sebagai selain Islam, maka apapun dari orang tersebut nggak akan diterima oleh Allah. Apapun yang dilakukannya tidak diterima. Jangankan kecil atau sedikit, besar, banyak. Orang kagum-kagum dengan banyaknya dan besarnya yang dia keluarkan, yang dia bagikan, tidak diterima. Falan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, minhu, darinya, apapun. Banyaknya, besarnya, apalagi kecilnya dan sedikitnya. Misalnya mereka sedekah satu kota, bukan satu desa, satu kota. Kota paling besar sudah di Indonesia ini, kota apa, sedekah dia satu kota, nggak diterima sama Allah. Banyak loh, nggak sedikit satu kota itu, banyak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sedikit. Sudah gitu nggak cukup itu, tapi apa? Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kalau orang rugi di akhirat itu berarti bukan surga, bukan kenikmatan, bukan kebahagiaan yang dia dapatkan, melainkan neraka, azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Itu tanda bahwa samanya Pak. Karena itu yang dipilihkan oleh Allah untuk para nabinya adalah Islam. Karena itu para nabi mewasiatkan kepada putra-putranya untuk berpegang dengan agama Islam, karena ini agama satu-satunya yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, selainnya nggak direstui. Karena itu di dalam Hajjatul Wada Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Di hari ini, yaitu di hari Arafah, di saat Hajjatul Wada, Allah mengatakan, di hari ini akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untukmu wahai Muhammad dan orang-orang apa? Dinakum, ajaran, sudah aku sempurnakan sudah. Karena ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat demi ayat, wahyu demi wahyu datang. Turun itu ayat demi ayat selama 23 tahun. Wahyu demi wahyu, peringatan-peringatan, berita-berita kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Selesai semuanya di Hajjatul Wada, sudah diajarkan semuanya komplit. Allah mengatakan akmaltu lakum dinakum, komplit sudah semuanya, tidak ada yang tertinggal, semuanya sudah aku ajarkan, sudah aku sampaikan. Lalu wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku pun sempurnakan untuk kalian kenikmatan-kenikmatku. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya ini paling komplitnya kenikmatan. Makanya kita punya tambahan-tambahan kenikmatan yang tidak dimiliki, yang tidak didapatkan oleh nabi-nabi yang lain, bahkan umat-umat nabi yang terdahulu. Contohnya malam Lailatul Qadar. Kenikmatan yang nggak diberikan oleh Allah kepada umat-umat nabi terdahulu.
Bayangkan satu malam yang dinyatakan oleh Allah khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam. Tidak banyak loh, satu malam tok. Dari 1 bulan, satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Bukan 1 bulan penuh setiap malamnya, enggak. Satu malam tok sudah cukup sudah. Ini pemberian yang sangat luar biasa ini. Nah, kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, berubah semuanya. Semuanya berubah. Kalau sekarang potongannya ya seperti ini. Naik turun. Pasang surut. Kadung semangat. Durung mulai darus wis teko. Atau pertengahan darus datang. Kadung turun, buyar darus baru datang. Kadang tidak teko. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Nganggur. Tidak ada kesibukan, tidak ada yang dilakukan. Nganggur. Nah, ini kenapa? Tapi kalau dapat malam Lailatul Qadar, tidak ono. Terus berusaha naik. Seperti apa? Orang yang sudah hasrat untuk apa? Fitness. Kepingin besarkan badannya misalnya. Hasrat. Dia setelah melakukan 1 minggu, sebetulnya belum ada perubahan. Tapi dia lihat ngaca itu kayak ada perubahan. Padahal durung ono. Sisa minggu dia sudah punya, wah, tambah semangat dia. Semangat. Sampai akhirnya apa? Jadilah sesuai yang diinginkan. Akhirnya benar-benar gitu. Benar-benar kelihatan. Nah, itu seperti orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu nggak kepingin turun, kepingin terus naik. Kenapa? Dia sudah berubah. Nah, sudah berubah, sudah merasakan dia, sudah menikmati dia. Cukup 1 malam diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Nggak butuh banyaknya malam, 1 malam. Tapi yang ngono. Walaupun 1 malam kita nggak mungkin bisa mendapatkannya dengan menyia-nyiakan malam pertama, kedua, ketiga sampai malam terakhir. Perlu malam Lailatul Qadarnya kita. Kita kan nggak tahu kapan malam Lailatul Qadarnya, nggak tahu kita. Lah terus untuk meraihnya, ya bendino ibadah di setiap malamnya. Nah, yang absen itu kehilangan sudah. Lah waktu absen itu malam Lailatul Qadar. Nah, pas absen apa? Turu. Nah, itu kan. Kalau pas absen itu apa? Udan. Tapi di rumahnya baca Al-Qur'an misalnya. Nah, atau berzikir masih insya Allah bisa dapat. Ini enggak apa? Boleh udan enak turu. Enggak dapat eman wis. Nah, makanya kadang orang nyari malam Lailatul Qadar malaman itu sakno kadang. Ya, enggak salah mereka beribadah malaman, enggak salah. Bagus. Daripada enggak belas kan udah ya. Enggak salah, daripada enggak sama sekali. Tapi perlu diluruskan. Kenapa? Lah malaman ganjil tok. Kenapa? Enggak. Lo Nabi itu malaman setiap malam. Setiap malam. Genapnya dan ganjilnya. Lah kalau ganjilnya tok, genapnya enggak, niru sopo? Yang diikuti siapa? Walhasil kita bahas, lihat satu kenikmatan dikasih. Sama dengan Islam ini. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, atmamtu lakum nikmati. Aku telah sempurnakan. Sudah. Makanya kenikmatan yang paling sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Sempurna, Ustaz. Lalu waraditu lakumul islama dina. Aku senang, aku bahagia kalau Islam sebagai agama kalian.
Nah, karena itu Islam, bukan yang lain, Islam. Makanya para nabi mewasiatkan kepada putra-putranya, Allah telah memilihkan Islam, Allah memilihkan Islam. Makanya akhirnya katanya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada putranya apa? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau sudah dipilihkan oleh Allah Islam sebagai agama, jangan sampai kalian meninggal kecuali beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun juga gitu. Setelah Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, Allah mewaspadakan kepada mereka untuk apa? Agar tidak sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu wala tamutunna, jangan sampai kamu mati. Allah memakai nun taukid. Jadi Allah benar-benar mengharap dari kalian jangan sampai mati kecuali Islam. Seperti orang tua. Orang tua itu mengharap anaknya jadi orang yang bermanfaat. Akhirnya apa? Apa yang dilakukan anak itu nggak bermanfaat, tidak berguna, orang tua ingin menjauhkan anaknya dari itu, ingin menghindarkan anaknya dari perbuatan itu. Sampai kadang orang tua itu saking takutnya anaknya tidak menjadi sesuai harapannya, dimarahi anaknya. Bukan marah karena benci, bukan marah karena ingin menjauhkan dia darinya atau menghilangkan kasih sayang, enggak, justru karena sayangnya. Karena sayangnya dimarahi anaknya. Kenapa kamu lakukan ini? Ini marahi. Kenapa? Jangan sampai tidak mendapatkan yang bermanfaat untuk anaknya, saking khawatirnya. Karena khawatirnya orang tua sehingga apa? Anaknya dimarahi. Kalau nggak direken, dijarno. Kalau nggak sayang, dijarno. Apalah po jarno, mulai ndak mulai, mangan ndak mangan, turu ndak turu, atus ndak atus dijarno, main bambung dijarno, turu orang embong dijarno. Itu karena orang tuanya nggak sayang. Kalau sayang, ndak mungkin dibiarkan. Kalau ada orang tua ngomong, us kesel aku ngandani. Tak kandani bolak-balik tak jarno. Lah keliru, itu berarti tidak sayang. Kalau sayang, dia terus akan menasihati, terus akan mengingatkan, terus akan menjadikan anaknya anak-anak yang diharapkannya. Pasti itu. Lah Allah juga gitu, begitu sayangnya Allah kepada kita sehingga Allah mengatakan wala tamutunna, jangan sampai kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian beragama Islam. Saking cintanya Allah itu, sampai Allah mengatakan hati-hati, jangan sampai, ojo sampai. Nah karena itu, agar kita meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, kita harus hidupkan segala sesuatu yang bisa membuat Islam ini hidup dalam diri kita dan dalam keluarga kita. Ingin mati dalam keadaan Islam, tapi yang bisa menghidupkan Islam dalam dirinya dipreteli, dicabut, dihilangkan, dilepas, ya tidak bisa. Di antaranya apa? Sholat. Sholatnya kadang dikerjakan, kadang tidak.
atau sholatnya asal mengerjakan, tidak pernah dikoreksi, tidak pernah dilihat. Orang dagang itu dilihat loh, kepingin berhasil dalam dagangnya dia ngecek, ini pengeluarannya dalam 1 bulan berapa, pemasukannya berapa, ada peningkatan atau tidak, dicek. Kita nggak pernah sholat dicek. Sholat itu selama 1 bulan aja, kau kelamaan. 1 minggu kita nggak pernah ngecek, atau 1 tahun nggak pernah kita ngecek sholat kita. 1 tahun, 1 aja sholat kita cek, enggak. Anak sholat subuh ini kok masih males, masih berat, masih susah. Kenapa? Nggak pernah dicek, dikoreksi, kemudian ingin berubah, memperbaikinya, memperbagus, enggak. 1 tahun sekali nggak pernah kita. Yang ada itu, yang penting jalan, kayak terawih, yang penting melaku. Di masjid-masjid itu yang penting melaku. Tapi terkadang kita ini malu sendiri, apalagi kalau masjidnya itu bertetangga dengan orang-orang kafir. Isin dewe sembahyang gawe corong, makno sholatnya cepet-cepetan. Mereka di gereja enggak seperti itu. Mereka di gereja enggak seperti itu. Kita di masjid seperti itu. Loh, kita tuh itu kepada siapa? Kepada Rasulullah loh. Masa sholawat kepada Rasulullah ngeremeng, nggak jelas, tanpa penghormatan. Di masjid lagi atau di musola yang jelas, sallallahu alaihi, yang jelas. Mereka kadang malu, tetangga masjid, tetangganya dia orang Nasara atau orang Yahudi, sholatnya pakai corong, terdengar semuanya, tapi tidak ada pengagungan kepada nabinya. Pengagungan kepada nabinya enggak, apalagi kepada Tuhannya. Allah telah memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad, sehingga tidak disebut dalam Al-Quran nama Nabi Muhammad kecuali dengan pangkatnya, Muhammadun Rasulullah. Enggak, bukan Muhammad gitu aja, tapi tambah Rasulullah. Sedangkan nabi lain enggak. Nabi lain, ya Ibrahimu, ya Musa, ya Nuhu. Tapi Nabi Muhammad enggak pernah Allah manggil ya Muhammad, enggak ada. Dari di Al-Quran enggak ada. Pasti ada embel-embel gelarnya Nabi Muhammad Rasulullah. Atau Allah memanggilnya dengan apa? Ya ayyuhan nabiyyu, atau ya ayyuhal muddathir, atau ya ayyuhal muzammil. Tapi kita yang mendapatkan kemuliaan lengkap dari Allah berkat Nabi Muhammad, penghormatan nggak ada. Lek kate jerat-jerit ono embong hai. Bukan di masjid. Bukan di dalam masjid, bukan di dalam musola, tapi di embong, jerat-jerita wis. Ini ada penghormatannya kita. Makanya kita ini asal jalan, pokoknya melaku. Ini nggak pernah dikoreksi. Tambah tua bukan tambah meningkat, tambah mudun, tambah turun. Tambah tua itu mestinya ibadah, ketaatan itu meningkat. Ini enggak tambah males. Duh, enggak izin, enggak malu dengan umurnya, enggak malu dengan kuburan yang sudah semakin dekat ia tinggali. Tambah males. Tambah males, enggak tambah semangat. Loh gimana Islam akan tetap? Apalagi di akhir zaman. Apalagi di akhir zaman tambah bahaya. Makanya harus kita hidupkan. Yang ronggang apa, yang renggang-renggang itu dirapetkan. Kita kalau punya alat atau sesuatu itu, baut itu perlu apa? Dicek, dirapetno lagi. Nah, kita juga gitu, sholat ini dirapetkan lagi, ibadah dirapetkan lagi, ini dirapetkan lagi supaya apa? Islamnya tetap
kuat, tetap hiduplah, bisa meninggal dalam keadaan Islam. Kalau dipreteli atau dilepas, dibiarkan ucul, tidak ada yang bisa megangi, hilang akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian bersaksi atau apakah kalian mengetahui ketika Ya'qub akan mati? Idh qala li banihi, ia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Kalian menyembah apa setelahku? Galu, anak-anaknya berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Katanya anak-anaknya, kami beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhannya ayah-ayahmu. Siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak. Ilahan wahidan, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang lain. Di situ Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak sama. Bukan berarti masing-masing punya Tuhan, enggak. Tuhannya mereka satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Tuhan itu muslimun. Lah, anak-anaknya tidak bisa menjawab seperti itu kecuali apa? Diajari. Kalau nggak diajari, masa bisa jawab anaknya? Karena diajari, anaknya tadi itu bisa menjawab kepada orang tuanya, tenang Pak, tenang ya, aku tidak akan menghindar, menjauh dari ajaran agama yang telah engkau ajarkan kepadaku, seperti Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad dan sebagainya. Nah, kalau nggak diajari, nggak bisa jawab anaknya. Nak, nyembah sopo nak? Sopo sing dicontoh nak? Oh, sing dicontoh grup band iki Pak. Oh, pemain sepak bola ini Pak. Nggak diajari. Wah, anaknya ngikuti teman-temannya, temannya seneng bola, dia ikut bola. Pembicaraannya seputar bola. Bapak kate mati, nak melu sopo? Melu Ronaldo Pak. Ya, wis anak Pak, sugih nak melu Ronaldo. Engko ya sugih azab pisan nak neraka. Kan ngono. Ya, kalau masuk neraka, ya, kalau nggak dapat hidayah, ya, kalau nggak dapat hidayah. Karena kita nggak boleh memastikan orang yang belum meninggal neraka, ya, kalau dapat hidayah. Nah, kenapa nggak dididik? Kalau orang tuanya didik, anaknya mau mati, loh, tahu jawabannya. Mengikut siapa? Enak, tenang bapak, seperti itu. Mati ini tenang. Kalau enggak, matinya soro. Dia sulit karena dirinya sendiri juga merasa beban, sulit, anak-anaknya yang ditinggal. Berat loh. Yang dihukum oleh Allah itu bukan hanya mereka, tapi kita. Malah justru kita lebih besar daripada mereka. Anak ketika melakukan kesalahan disiksa sama Allah atas kesalahannya. Tapi kalau kesalahan itu juga karena keteledoran orang tuanya dapat juga. Malah double. Orang tuanya sudah dapat kesalahannya sendiri, dapat juga dari kesalahannya anak. Kalau anak, ya atas kesalahannya dia sendiri. Orang tua dapatnya double. Makanya jadi orang tua harus tegas kepada anaknya. Apalagi seperti sekarang ini. Kalau kita biarkan anak kita, waduh, rusak. Kanan kiri ini sudah tidak mendidik. Depan belakang sudah tidak mendidik. Kalau kita nggak kontrol, benar-benar kontrol mereka, susah dua kali kita. Di dunia susah,
karena tidak menjadikan mereka anak-anak yang manfaat, di akhirat double susah kita. Naudzubillah min dzalik. Karena itu orang-orang yang soleh meninggalkan anaknya dalam keadaan soleh, mereka itu senang, bahagia. Di dalam kuburnya bahagia, mereka senang melihat anaknya soleh, anaknya rajin ibadah, senang, adem orang tuanya, adem, senang, bahagia tok, sampai di surga bahagia terus. Tapi kalau enggak, naudzubillah min, nah lihat, anaknya bisa menjawab karena dididik. Kalau nggak dididik, nggak mungkin bisa menjawab. Nah, kita sebagai orang tua harus mendidik. Kasih tahu anaknya, ajari anaknya. Anak saya alhamdulillah sudah di pondok. Iya, alhamdulillah di pondok. Tapi tetap orang tua harus ngontrol. Walaupun anaknya di pondok, tetap ngontrol, ngingetkan bahayanya kehidupan ini itu. Orang tua pengalaman dengan usianya. Anak mendapatkan pendidikan agama, tapi tidak memiliki pengalaman hidup di luar. Orang tua yang punya. Lah itu bagi agar anaknya terhindar dari ini, dari itu, karena ini, karena itu. Dari apa? Wawasan orang tua. Walaupun orang tua nggak belajar, tapi bisa mendidik anaknya. Bukan berarti orang tua nggak mondok kemudian nggak bisa didik. Tetap bisa didik. Dengan apa? Pengalaman kehidupan yang telah ia jalani di luar. Nah itu perlu anaknya mengerti, bukan cerita bapak biyen ngene, bukan, keliru kalau cerita. Oh bapak ngono, akhirnya anaknya kepingin niru. Kalau sing apik enak, lah sing elek, naudzubillah min, bukan ngajarkan pada anak, hati-hati nak. Di luar itu sistemnya orang-orang itu biasanya seperti ini, hati-hati, waspada, ini itu dan sebagainya itu, dengan cara-cara yang ada, ya. Nah itu harus kita terapkan kepada anak-anak kita, sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ya'qub. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Tilka ummatun itu adalah kelompok, qad khalat telah berlalu, laha ma kasabat bagi mereka apa yang mereka lakukan daripada amal, wa lakum ma kasabtum dan bagi kalian apa yang akan kalian lakukan, wala tus'aluna amma kanu ya'malun dan kalian tidak akan ditanya dari apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna dan kalian tidak akan ditanya amma kanu dari apa yang mereka lakukan. Nah, jadi mereka punya tanggung jawab sendiri dari apa yang mereka lakukan. Kita tidak akan ditanya dari apa yang mereka lakukan dulu. Oh orang tua kamu kok gini? Kok bisa gini orang tua kamu? Ada apa orang tua kamu? Itu enggak akan ditanya kita. Apa yang mereka lakukan kita enggak ditanya. Ya. Yang mereka lakukan, mereka akan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kita tidak akan ditanya dari apa yang mereka lakukan. Tapi kita juga harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah yang terjadi di akhir zaman, dan mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keturunan kita, teman kita, tetangga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan di dalam mempertahankan agama Islam sehingga kita bisa selamat di dunia, di barzah dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.